Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irene Nurhaliza dengan NPM 253402111161. Di sini saya akan melaksanakan tugas wawancara salah satu dari anggota Karang Taruna di desa saya. Ya, sebelumnya terima kasih. Saya Gina Zahra, salah satu anggota Karang Taruna di Desa Panyingkiran. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, Teh? Beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, apa tujuan utama dibentuknya komunitas Karang Taruna di desa ini? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya, apa tujuan dibentuknya Karang Taruna di desa ini? Sebagai yang kita tahu bahwa Karang Taruna adalah pembentukan suatu kelompok dalam suatu desa yang dibentuk untuk mensejahterakan sebuah desa dan membentuk sebuah kerjasama antar individu. Jadi beberapa Karang Taruna itu dibentuk semuanya itu tidak sama ya umurnya. Ada yang SMA, ada yang kuliah juga, ada yang udah kerja juga. Jadi sebuah kelompok yang dari berbagai umur harus disatukan gitu kan. Jadi untuk menyatukan berbagai pemikiran itu dibutuhkan suatu kerjasama yang kita harus bangun bersama-sama gitu. Jadinya tujuan utama dari Karang Taruna itu sendiri ya itu balik lagi untuk menciptakan sebuah kelompok di mana suatu kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan sebuah desa dan memajukan masyarakat desanya. Untuk yang kedua, bagaimana proses pengambilan keputusan dalam komunitas Karang Taruna? Kayak seberapa besar kontribusi anggota dalam hal tersebut? Untuk seberapa besar kontribusi anggotanya itu kan kalau misalnya dalam acara besar, misalnya seperti acara kemarin 17 Agustusan itu kan kita pastinya melakukan sebuah perkumpulan dulu atau berdiskusi terlebih dahulu sebelum acara dimulai. Nah, itu kita disatukan semuanya, lalu kita berdiskusi apa yang mau kita rencanakan, apa yang mau kita lakukan ke depannya supaya sukses semuanya, dan itu dibutuhkan suatu kerjasama dan pembagian kelompok. Nah, dimana jika ada suatu pengambilan keputusan, itu pasti kita berdiskusi terlebih dahulu untuk semuanya. Nah, misalnya dari bidang kesekretariatan, bidang kebendaraan, atau bidang acara itu mempunyai pemikiran tersendiri. Nah, itu misalnya ketua itu mengambil inisiatif untuk bagaimana menurut bidang ini, menurut bidang acara, menurut bidang humas, menurut bidang kesekretariatan itu misalnya ada suatu keputusan yang harus diambil, itu kita harus bersama-sama juga menghargai misalnya suatu pengambilan keputusan tersebut. Jadi enggak selalu keputusan itu tidak harus diambil oleh ketua. Jadi emang itu balik lagi ke semua kelompok itu. Bisa saling menyampaikan pendapat. Bisa saling menyampaikan, betul. Untuk yang ketiga, apa saja kegiatan atau program yang paling sukses atau berkesan yang pernah diselenggarakan? Untuk program ataupun kegiatan itu mungkin kita ada selain 17 Agustusan yang itu sudah sering dilakukan. Nah, di salah satu desa kita itu ada yang namanya KWT atau Kelompok Wanita Tani Makmur. Nah, Kelompok Wanita Tani itu kita sebagai Karang Taruna itu membantu ide dan kreativitas serta jasa dalam pembuatan logo agar KWT tersebut bisa maju serta dikenal banyak orang. Nah, salah satu contohnya itu KWT Makmur itu membuat saus dari pepaya, dan itu pepayanya sausnya kita olah sendiri dan menjadi produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Itu juga pepayanya kita hasil produksi sendiri, ada lahan sendiri, serta ada produk jamu yang KWT buat gitu. Nah, kita sebagai Karang Taruna itu membantu dalam mempromosikan serta pembuatan logo serta mengenalkan kepada masyarakat luas agar kedua produk tersebut bisa digunakan dan dikenal oleh banyak masyarakat. Jadi itu sangat berdampak ya mungkin bagi Karang Taruna karena bisa membantu KWT di desa kita itu, para ibu-ibu rumah tangga bisa lebih maju juga. Untuk pertanyaan yang keempat, apa dampak nyata yang telah diberikan komunitas ini kepada anggotanya atau masyarakat sekitar? Untuk dampak nyata yang telah Karang Taruna berikan kepada masyarakat
kita, yaitu para masyarakat juga sangat terbantu misalnya teh dalam pembuatan acara, dalam pembuatan lomba, itu mereka sangat antusias dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut Agustusan. Nah, kita sebagai Karang Taruna juga ingin memeriahkan semeriah mungkin dengan budget yang sederhana dan tidak memberatkan masyarakat mengenai dana yang harus dikeluarkan. Jadinya masyarakat antusias terhadap kegiatan yang Karang Taruna lakukan. Selain itu, kita juga telah memberikan salah satu dampak, yaitu membuat papan informasi di salah satu RT, yaitu papan informasi itu di mana kita bisa meletakkan berbagai informasi, misalnya mengenai cara Agustusan, apa yang akan kita perlombakan atau yang akan kita lakukan ke depannya, atau misalnya ada acara-acara hari besar, itu nanti kita misalnya akan ada acara apa di hari besar tersebut, misalnya nanti kita akan umumkan di salah satu papan informasi tersebut. Jadi mungkin papan informasi tersebut sangat berdampak bagi masyarakat karena memudahkan, selain memudahkan informasi juga, di mana anak-anak juga yang sering melewat itu dibudayakan untuk membaca. Ya, jadi budaya literasinya bisa berkembang juga di salah satu RT 5 ya. Pertanyaan terakhir, apa peran media sosial atau platform digital dalam komunitas? Untuk peran media sosial itu sendiri, itu kan kita tahu ya, di zaman sekarang itu selalu ada sosial media ya, agar dikenal masyarakat luas. Itu pasti semua orang harus mengandalkan sosial media di segala kegiatan. Nah, untuk sosial media yang kita gunakan itu ada Instagram dan TikTok. Itu kita sangat berdampak ternyata, apalagi untuk TikTok ya. Kita pernah membuat berbagai macam video untuk memvideokan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, dan itu sangat membantu ternyata. Jadi setiap kegiatan dalam masyarakat yang kita lakukan itu dikenal oleh masyarakat, dan ternyata yang lebih berdampaknya lagi itu masyarakat lain itu termotivasi oleh kegiatan-kegiatan yang kita lakukan gitu. Jadinya ternyata peran sosial media itu sangat berpengaruh. Nah, bagaimana? Nah, pengaruhnya itu kita harus mengambil yang positifnya, jangan yang negatifnya. Misalnya jadinya masyarakat atau Karang Taruna lain jadi termotivasi dengan kegiatan yang kita lakukan. Terima kasih Teh atas jawaban-jawaban yang menginspirasinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.